Tak lama kemudian, perjamuan dunia api yang membuat Hei Tufu mendapatkan pencerahan dan terobosan disajikan. Luo Feng makan dengan lahap, matanya berbinar. Dia adalah pelanggan lama restoran dunia api, tetapi potongan daging besar dari perjamuan dunia api hari ini membersihkan tubuh dewanya dan merangsang jiwa. Tingkat rangsangan pada jiwa menjadi 10 kali lipat dari sebelumnya. Bagus, 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 Luo Feng mengatakan kata bagus 3 kali berturut-turut. Restoran dunia api pada dasarnya sesuai dengan seleranya. Setelah keahlian memasak Hei Tufu melangkah ke ranah sumber hukum, perjamuan dunia api ini membuat Luo Feng sedikit terobsesi. Sungguh indah. Perjamuan dunia api yang benar-benar bertransformasi adalah hidangan terlezat yang pernah dimakan Luo Feng di kota Huyang. Rasa ini, Shang Tianyan mencicipi, dan juga sedikit bersemangat. Aku sudah tinggal di kota Huyang begitu lama. Keahlian memasak Hei Tufu ini dapat disebut yang terbaik di kota Huyang. Memang ada beberapa dewa sejati abadi di kota Huyang yang menyukai seni kuliner. Tetapi Hei Tufu adalah satu-satunya yang melangkah ke dewa sejati abadi dengan seni kuliner. Terlebih lagi, Hei Tufu adalah kultivator dari jalur pemahaman hukum. Dia benar-benar memahami esensi sumber hukum, jadi seni kulinernya secara alami bahkan lebih luar biasa. Perjamuan dunia api ini, menurutku sangat membantu kultivasi. Luo Feng dapat merasakan bahwa efek perjamuan dunia api yang telah bertransformasi bahkan lebih kuat daripada beberapa barang bantu kultivasi. Saudara Luo He, mengapa kau tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memahami misteri menempa artefak? Kata Shang Tianyan, benar, aku memang masih memiliki beberapa kebingungan. Luo Feng berpikir sambil makan dan minum, memikirkan berbagai hambatan dalam pemurnian tubuh dewa ketiga dari diagram kekuatan besar kekacauan. Setelah kultivasi selama lebih dari 20 era, akumulasinya sudah sangat dalam. Sambil berpikir saat ini, Luo Feng juga berbicara dengan Shang Tianyan. Dengan rangsangan makanan lezat pada jiwa, Luo Feng merasa pemahamannya meningkat. Beberapa kebingungan, hanya dengan beberapa kata dari Shang Tianyan, dia memahaminya sepenuhnya. Setelah Hei Tufu memahami sumber hukum, miniatur alam semesta di kampung halamannya juga mulai meluas. Dengan Tuan Dewa Luo He di sini, transformasiku di dalam restoran dunia api adalah yang paling aman. Hei Tufu menahan kegembiraannya, lalu bermeditasi dengan tenang di menara kecil, menunggu dengan sabar hingga perluasan miniatur alam semesta selesai. Di wilayah alam semesta asli di kampung halamannya, laju waktu 10.081 kali lebih cepat daripada benua asal. Jadi, hanya dalam waktu mengobrol dan minum, miniatur alam semesta di kampung halamannya selesai bertransformasi. Jantung dewa sejati Hei Tufu juga benar-benar bertransformasi, dan pada saat yang sama, seluruh tubuh dewanya juga mulai bertransformasi ke tingkat yang lebih tinggi. Kekuatan ilahi yang tak ada habisnya ditransmisikan dari kampung halaman yang jauh melalui jantung dewa sejati ke seluruh tubuh. Akhirnya menerobos ke ranah dewa sejati abadi. Hati Hei Tufu melonjak. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Di kota Huyang, dia menyambut dan mengantar tamu, dan dia selalu tersenyum pada mereka. Menghadapi penindasan kelompok kekuatan gelap, dia juga harus tersenyum. Akhirnya, dia menerobos. Dia benar-benar melangkah ke jajaran petarung kuat kota Huyang. Meskipun aku menerobos, aku hanyalah dewa sejati abadi yang baru. Di kota Huyang, aku masih harus bertindak hati-hati. Bagiku, hal yang paling penting adalah mempertahankan hubungan dengan Tuan Dewa Luo He. Hei Tufu sangat tahu hal ini. Dia segera keluar dari menara kecil dan langsung menuju tempat Luo Feng dan Shang Tianyan berada. Mo Yuqingyan tidak menghentikan Hei Tufu, membiarkan pemilik restoran itu masuk. Hei Tufu, selamat. Luo Feng menatap Hei Tufu sambil tersenyum. Aku bisa seperti hari ini, adalah berkat yang mulia. Hei Tufu berkata dengan sangat hormat. Tanpa perlindungan yang mulia, bagaimana aku bisa mengumpulkan sumber daya sebanyak ini selama lebih dari 20 era ini, dan bagaimana aku bisa menerobos hari ini? Aku tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan yang besar ini. Luo Feng tertawa. Di masa depan, ketika aku datang ke restoranmu, berikan saja potongan harga untukku. Keahlian memasakmu sekarang dapat disebut yang terbaik di kota Huyang. Harga ini pasti akan naik 100 kali lipat. Aku akan sedih setiap kali makan nanti. Yang mulia datang ke restoranku, akan selamanya gratis di masa depan, kata Hei Tufu dengan murah hati. Luo Feng menatap Hei Tufu sambil tersenyum, dan berkata, kalau begitu sudah disepakati. Aku tidak akan membayar kristal kekacauan lagi di masa depan. Hei Tufu sedikit bersemangat mendengarnya, dan berkata berulang kali, ini adalah kehormatanku. Hei Tufu, keberuntunganmu benar-benar bagus. Shang Tianyan menatap Hei Tufu, dan menghela napas. Bagi mereka di tingkat ini, mana mungkin mereka mengambil keuntungan kecil dari makanan dan minuman? Pernyataan Luo Feng ini mewakili sebuah sikap. Restoran dunia api ini adalah tempatku. Bagaimanapun, dewa sejati abadi terkuat di bidang seni kuliner di kota Huyang juga akan menghadapi banyak hal yang tidak dapat dia kendalikan. Dengan perlindungan Luo Feng, barulah Hei Tufu dapat benar-benar berdiri tegak di kota Huyang. Tidak ada pilihan lain. Ada banyak kekuatan tersembunyi di kota Huyang. Seorang dewa sejati abadi baru, yang tidak bergabung dengan kekuatan besar manapun akan menghadapi banyak masalah.
Kecuali jika seperti Sang Shuyun, yang tidak terikat pada apapun. Aku akan kembali dan membuatkan beberapa hidangan lagi untuk Yang Mulia. Hei Tufu tersenyum dan kemudian pergi. Di dalam menara kecil, Shang Tianyan berkata dengan terkejut, "Saudara Luo He, apa kau akan melindungi Hei Tufu ini? Di seluruh kota Huyang, keahlian memasaknya adalah yang paling kusukai, dan sifatnya juga tidak buruk." Luo Feng tertawa. "Aku melindunginya, itu juga melindungi makananku. Kau terlalu baik hati, bersedia membantu yang lemah ini," kata Shang Tianyan. "Di dunia ini, terkadang kebaikan hati akan menyebabkan kerugian besar." Luo Feng menatapnya. "Kebaikan hatiku, juga melihat objeknya. Ngomong-ngomong, kau mempelajari kunci pemurnian tubuh dewa. Apa kau tertarik untuk belajar menempa artefak?" tanya Shang Tianyan. "Aku tahu satu atau dua hal tentang senjata, baju zirah, dan juga harta rahasia mekanis. Meskipun aku telah merekrut banyak murid, dalam hal bakat di bidang ini, kau jauh lebih baik daripada murid-muridku." "Saat ini aku tidak tertarik," kata Luo Feng. "Aku akan meminta bimbinganmu ketika aku tertarik." "Baik, kau datang kapan saja, aku akan mengajar kapan saja." Shang Tianyan selalu senang untuk mengajar. Sebenarnya, dalam hal warisan menempa artefak, Guru Zuoshan adalah Raja Dewa dari jalur menempa artefak. Luo Feng tentunya memiliki banyak warisan dari sistem ini. Hanya saja sulit untuk dipahami. Dengan bimbingan Shang Tianyan, dia dapat mengambil jalan pintas. Keduanya berbicara tentang menempa artefak, berbicara tentang situasi di kota Huyang. Setelah selesai makan, minum, dan berbincang, barulah mereka pergi. Ketika Luo Feng membawa Morosa dan Mo Yuqingyan pergi, seluruh restoran dunia api berada dalam perayaan. Guru telah menjadi dewa sejati abadi. Guru menerobos. Banyak murid Hei Tufu, termasuk Suozi, semuanya sangat gembira. Sebelumnya, mereka hanyalah murid dari seorang dewa sejati kekosongan. Dan sekarang mereka melangkah ke surga. Semuanya menjadi murid dewa sejati abadi. Status mereka di kota Huyang sangat meningkat. Dalam keadaan normal, betapa sulitnya untuk menjadi murid dari seorang dewa sejati abadi. Biayanya bahkan mahal. Mereka semua berasal dari lapisan bawah kota Huyang dan baru datang untuk belajar dan menjadi murid dari dewa sejati kekosongan. Sekarang, keberuntungan datang dari langit. Guru mereka sendiri menerobos. Kelompok murid ini tentu sangat bersemangat. "Suozi, selamat. Kau beruntung sekarang, langsung menjadi murid dewa sejati abadi." Suoyun, selama lebih dari 20 era ini, sudah terbiasa memandang rendah saudaranya. Saudaranya rela menjadi koki, yang tidak disukai Suoyun. Dia mengira saudaranya penakut, tidak kompeten, dan tidak memiliki ambisi. Ingin menjadi kuat di tempat seperti kota Huyang. Bagaimana mungkin tidak berusaha sekuat tenaga, tidak mengambil risiko, tidak memanfaatkan setiap kesempatan. Jika bukan karena sering kebetulan bertemu Tuan Dewa Luo He, Suoyun bahkan tidak akan repot-repot berurusan dengan saudaranya. Tetapi siapa sangka takdir begitu ajaib. Suozi bahkan menjadi murid dewa sejati abadi. Gurulah yang hebat. Kami hanya beruntung. Suozi dipenuhi dengan kegembiraan saat ini. Sementara itu, di kejauhan, Luo Feng, Morosa, dan Mo Yuqingyan sudah pergi menggunakan perahu terbang. Berdiri di kabin perahu terbang, Luo Feng melihat keluar. Kota Huyang yang tak terbatas diselimuti salju lebat begitu indah. Di bawah kabut, kota Huyang kini benar-benar menjadi kota es dan salju. Dia sangat menyukai kota ini. Datang ke benua asal, dia memilih untuk tinggal di kota Huyang. Salah satunya karena dia ingin melihat lebih banyak pemandangan, dan yang lainnya karena dia ingin menghindari penguasa kekacauan dan Raja Dewa. Itulah mengapa dia memilih kota perbatasan besar ini. Sebelum menjadi penguasa kekacauan, lebih baik bersembunyi di sini. Luo Feng tahu betul bahwa dia masih sangat lemah dan tidak cocok untuk berhadapan dengan penguasa kekacauan. Saatnya mempersiapkan pemurnian tubuh dewa ketiga, pikir Luo Feng. Setelah mengobrol dengan Shang Tianyan hari ini, pemurnian tubuh dewa ketiga dari diagram kekuatan besar kekacauan secara teoritis baru dikuasai. Mereka yang dapat menyelesaikan pemurnian tubuh dewa ketiga dapat dianggap sebagai master dalam menempa artefak. Kemajuan Luo Feng begitu cepat sehingga Shang Tianyan bahkan ingin mengajarkan lebih banyak keahlian menempa artefak kepada Luo Feng. Pemurnian tubuh dewa ketiga membutuhkan bahan senilai sekitar 3,6 juta pasir kosmik. Luo Feng sedikit mengernyit. "Aku hanya punya lebih dari 1 juta pasir kosmik di tangan. Aku kekurangan cukup banyak. Apa aku jual saja satu harta rahasia mekanis?" Luo Feng berpikir. Dari 4 harta rahasia mekanis yang dimilikinya saat ini, sayap Shiwu memiliki jurus kontrol kekacauan dan pedang sayap. Domain kekacauan yang sangat besar masih sangat berguna bagi Luo Feng. Dan sayap Shiwu memiliki makna yang luar biasa bagi Luo Feng. Jadi dia tentu saja tidak mungkin menjualnya. Pertarungan utamanya mengandalkan tubuh dewa sempurna. Harta rahasia mekanis perintah pelarian 10.000 batas sangat membantunya. Sungai darah kehidupan kurang penting daripada perintah pelarian 10.000 batas. Pedang di dalam batas hanya memiliki efek memadatkan kekuatan ilahi kekacauan. Itu tidak terlalu berguna bagi Luo Feng. Kekuatan ilahi sempurnanya, dengan bantuan sayap Shiwu dan sungai darah kehidupan, kekuatan transformasi dan pemadatannya tidak kalah dengan kekuatan ilahi penguasa kekacauan.
Tiga kekuatan utama di kota Huyang, kekuatan kediaman penguasa kota, kekuatan negara Shi, dan kekuatan lokal pihak ketiga. Biarkan saja kediaman penguasa kota dan kekuatan lokal menawarnya, pikir Luo Feng. Siapa yang menawar paling tinggi, aku jual padanya. Luo Feng membuat rencana, dan segera mengirimkan pesan kepada Mo Limeng dan Zuyou, memberitahu mereka bahwa dia berencana menjual harta rahasia mekanis pedang di dalam batas. Pedang di dalam batas memiliki daya tarik yang sangat rendah bagi Luo Feng. Tetapi bagi dewa sejati abadi dengan tingkat keahlian yang sangat tinggi dan telah memahami jurus penguasa kekacauan, daya tariknya terlalu besar. Kekuatan ilahi mereka tidak semurni Luo Feng. Mendapatkan pedang di dalam batas dapat membuat kekuatan mereka meroket. Ying Chang mengandalkan pedang di dalam batas sehingga kekuatan serangan mendadaknya begitu menakutkan. Tepat ketika kediaman penguasa kota dan kekuatan lokal sedang memperhatikan pedang di dalam batas, sebuah perahu terbang merah gelap yang tampak biasa saja tiba di kota Huyang. Di dalam perahu terbang merah gelap, dua sosok berdiri di kabin, mengamati kota itu. Marquis seharusnya akan bertindak, ingin sepenuhnya merebut kota Huyang ini, kata seorang wanita bertubuh es. Itu sebabnya dia mengirim kakak kedua ke sini, untuk bekerja sama dengan Sueyun itu. Di belakang kota Huyang, ada Marquis Jiu Jiang, sosok kekar itu berdiri di sana. Seolah-olah dia sendiri adalah dunia yang tak tergoyahkan. Marquis Jiu Jiang memang cukup terkenal, tapi dia masih kalah dari Marquis kita. Wanita bertubuh es itu mengangguk setuju. Meskipun mereka semua adalah penguasa kekacauan, ketenaran dibangun di atas kekuatan selama bertahun-tahun yang panjang. Ketenaran Marquis Liu Yin dari negara Shi memang sedikit lebih unggul daripada Marquis Jiu Jiang. Kita, kakak dan adik, bersama dengan Sueyun, seharusnya cukup untuk membuat kota Huyang berantakan, kata sosok kekar itu. Hanya saja Sueyun ini terlalu berhati-hati dan tidak mau mengambil resiko, jadi dia tidak pernah mendapatkan panen besar di kota Huyang. Ketika aku bertemu dengannya nanti, aku akan membandingkan. Jika kekuatannya tidak sebaik aku, dia harus mendengarkan perintahku. Sueyun ini, meskipun dia dari generasi yang lebih tua, seharusnya bukan lawan kakak kedua. Wanita bertubuh es itu tahu betul kekuatan kakak keduanya. Kita akan tahu setelah membandingkan, kata sosok kekar itu. Perahu terbang merah gelap itu diam-diam bergerak maju, menuju tempat Tuan Dewa Sueyun berada. Beberapa saat kemudian, di dalam aula bawah tanah dari Dongfu yang tampak biasa, sosok berjubah putih dengan topeng merah menyambut dua tamu, tertawa, sudah lama ku dengar ketenaran 5 dewa Yutian dari keluarga Yutian. Aku tidak menyangka kali ini Marquis akan mengirim 2 yang terkuat dari 5 dewa Yutian. Kakak keduaku adalah yang terkuat di keluarga. Aku jauh lebih rendah, bahkan tidak masuk 3 besar di klan. Wanita bertubuh es itu tertawa pelan. Dia secara alami memancarkan dingin, menyebabkan suhu seluruh aula turun drastis. Kau adalah Sueyun. Sosok kekar itu memandang Tuan Dewa Sueyun dengan heran. Mengenakan topeng, menyamarkan aura, bahkan tidak berani menunjukkan wajah aslimu. Sueyun masih menatap keduanya sambil tersenyum. Aku harus menyusup di wilayah negara Yu untuk waktu yang lama, jadi berhati-hati adalah yang terbaik. Sosok kekar itu berkata dengan acuh tak acuh, Marquis seharusnya sudah memberitahumu tentang kedatangan kami di kota Huyang. Benar, mengirim kalian untuk membantuku adalah untuk merebut diagram formasi lengkap kota Huyang, kata Sueyun. Kita bertiga bertindak bersama, harus ada pembagian peran utama dan pendukung. Marquis tidak mengatakan siapa yang akan menjadi pemimpin dalam aksi tersebut. Menurutku, kita harus berkompetisi, kata sosok kekar itu. Tuan Dewa Sueyun menatap kakak beradik itu, mengangguk pelan, aku sudah lama mendengar ketenaran Yutian Hu dan Yutian Yi. Aku juga ingin mencoba, kalian berdua bisa bekerja sama. Bekerja sama, ekspresi sosok kekar dan wanita bertubuh es sedikit berubah. Mereka berdua sangat sombong. 2 lawan 1. Ini menghina mereka. Aku sendiri sudah cukup untuk menghadapimu, kata sosok kekar itu. Jika kau bisa mengalahkan kakak keduaku, kami, kakak dan adik, tentunya akan mendengarkanmu, kata wanita bertubuh es itu. Baiklah, ku dengar Yutian Hu, yang terkuat dari keluarga Yutian, membangkitkan garis darah khusus, dan teknik rahasia pemurnian tubuh dewanya telah dikultivasi ke tingkat yang luar biasa. Tuan Dewa Sueyun memandang sosok kekar itu. Aku akan mencobanya hari ini. Mengatakan itu, Tuan Dewa Sueyun mengeluarkan harta rahasia kapal besar dan meletakkannya di tengah aula. Silakan, Tuan Dewa Sueyun, Yutian Hu, dan Yutian Yi, ketiganya terbang ke dalam harta rahasia kapal besar itu. Bagaimanapun, pertempuran di tingkat mereka terlalu besar. Bertarung di dalam harta rahasia dapat memastikan bahwa gerakan pertempuran tidak akan terungkap. 3 raksasa terkuat dari kekuatan negara Shi di kota Huyang saat ini berkompetisi di dalam harta rahasia kapal besar, dan dunia luar sama sekali tidak menyadari pertempuran ini. Beberapa saat kemudian, 3 sosok terbang keluar. Semua orang di kota Huyang mengira tubuh Dewa Tuan Dewa Luohe luar biasa, mampu menusuk binatang buas giok ungu, harta rahasia mekanis, dengan 1 tangan. Menurutku, tubuh Dewa Saudara Yutian Hu mungkin lebih kuat daripada Tuan Dewa Luohe. Tuan Dewa Sueyun memuji.
Bahkan tubuh dewa tanpa batas yang legendaris, mungkin sulit untuk melebihi milikmu. Dengan bantuan saudara Yu Tianhu, peluang kita untuk merebut diagram formasi kota Huyang kali ini jauh lebih besar. Tubuh dewa kakak keduaku dapat dianggap sebagai puncak di jalur kultivasi garis darah ranah dewa sejati abadi. Yu Tianyi memandang Tuan Dewa Sueyun dengan terkejut. Aku tidak menyangka, kakak masih kalah di tangan Tuan Dewa Sueyun. Setelah pertarungan ini, mereka, kakak dan adik, baru mengetahui betapa dalamnya Tuan Dewa Sueyun menyembunyikan kekuatannya. Tuan Dewa Sueyun, yang selalu menyembunyikan identitas aslinya, tidak memiliki ketenaran yang besar, tetapi kekuatannya di luar imajinasi mereka. Sepanjang kultivasiku, kau adalah dewa sejati abadi dengan akumulasi terdalam yang pernah kulihat. Yu Tianhu juga sedikit kagum. Dalam pertarungan melawanku, kau menggunakan 5 jurus penguasa kekacauan. Dengan memahami begitu banyak jurus penguasa kekacauan, kau dapat dianggap sudah melangkah satu kaki ke ranah penguasa kekacauan bukan? Aku tidak tahu. Tuan Dewa Sueyun menggelengkan kepalanya. Aku terus mengakumulasi. Aku selalu merasa semakin dekat dengan ranah penguasa kekacauan. Tetapi, setelah bertahun-tahun yang panjang, aku masih terjebak di ranah dewa sejati abadi. Tuan Dewa Sueyun, apa kau juga mengkultivasi jalur hukum? Tanya Yu Tianyi. Ya, Tuan Dewa Sueyun mengakui, aku terperangkap dalam kemacetan untuk waktu yang lama, jadi aku mencoba memahami hukum. Dengan meningkatnya pemahamanku tentang hukum, aku juga dapat secara lebih efektif menggali potensi garis darah. Kedua sistem kultivasi ini tidak bertentangan, tetapi justru saling melengkapi. Pemahaman Tuan Dewa Sueyun memang jauh lebih kuat dariku, Yu Tianhu mengakui. Kali ini aku kalah dengan jujur. Dalam operasi ini, kami, kakak dan adik, akan mendengarkanmu, Tuan Dewa Sueyun. Yu Tianyi juga mengangguk. Melihat kakak beradik ini, Tuan Dewa Sueyun diam-diam menghela napas lega. Akhirnya, dia berhasil membuat kakak beradik ini patuh. Di kota Huyang, keuntungan terbesar kediaman penguasa kota adalah keunggulan geografis. Yang disebut keunggulan geografis sebenarnya adalah formasi besar kota Huyang, kata Tuan Dewa Sueyun. Formasi besar kota Huyang terus disempurnakan oleh para ahli dari generasi ke generasi. Setelah berbagai kekuatannya meledak, kekuatan kita juga akan sangat ditekan. Yu Tianhu dan Yu Tianyi juga mengangguk. Diagram formasi adalah inti kota Huyang, dan yang paling dijaga ketat, kata Tuan Dewa Sueyun. Berbicara tentang tempat yang paling dijaga ketat di kota Huyang, tidak diragukan lagi adalah kediaman penguasa kota. Kurasa, diagram formasi ada di kediaman penguasa kota. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yu Tianhu dan Yu Tianyi juga pusing. Mungkinkah kita harus membunuh masuk? Kekuatan pertahanan kediaman penguasa kota terlalu kuat. Kediaman penguasa kota seperti harta rahasia mekanis super besar, penuh dengan bahaya. Jangan terburu-buru, Marquis memberi kita satu era waktu. Waktu kita sangat banyak, kata Tuan Dewa Sueyun. Langkah pertama, aku berencana untuk menangkap hidup-hidup semua ahli yang pernah memperbaiki formasi kota Huyang. Mereka pasti memiliki beberapa pemahaman tentang formasi kota Huyang. Dari mereka, kita akan mengumpulkan informasi tentang formasi kota Huyang terlebih dahulu. Mereka mungkin tahu lokasi diagram formasi lengkap, kata Sueyun. Berapa banyak ahli yang pernah memperbaiki formasi kota Huyang? Yu Tianhu dan Yu Tianyi tidak tahu. Banyak yang telah memperbaiki secara historis. Yang masih berada di kota Huyang ada 9 orang, kata Sueyun. 1 telah membelot kepada kita, dan 8 lainnya agak merepotkan. Menangkap 8 dewa sejati abadi, kakak beradik Yu Tian tidak merasa tertekan sama sekali. Tuan Dewa Sueyun melambaikan tangan, dan informasi terperinci dari 7 dewa sejati abadi muncul di udara. Target kita adalah ke-7 dewa sejati abadi ini. 7, bukankah 8? Yu Tianhu dan Yu Tianyi bingung. Salah satu ahli yang memperbaiki formasi kota Huyang bernama Shang Tianyan, Tuan Dewa Sueyun menjelaskan. Dia mahir dalam menempa artefak dan harta mekanis, dan merupakan salah satu master penempa artefak terbaik di kota Huyang. Tapi dia adalah teman terbaik Tuan Dewa Luohe di kota Huyang. Jika kita mencoba menangkap Shang Tianyan, itu akan mudah menarik Tuan Dewa Luohe. Tuan Dewa Luohe, Yu Tianhu mencibir. Sebelum kami datang ke kota Huyang, kami sudah mendapatkan informasi tentang semua dewa sejati abadi di kota Huyang. Kudengar Tuan Dewa Luohe jarang sekali menyerang. Dia pernah membunuh ketua organisasi Sanca Darah, menusuk harta rahasia mekanis penjaga Huyang dengan 1 tangan, dan Ying Chang seharusnya juga mati di tangannya. Tuan Dewa Sueyun mengangguk. Dia memang sangat jarang menyerang. Siapa yang melihat dia dan Ying Chang bertarung? Siapa bilang dia yang membunuh? Yu Tianhu menggelengkan kepala. Bahkan jika dia membunuh Ying Chang hanyalah seorang pembunuh, terkenal karena serangan mendadak dan kemampuannya dalam melarikan diri. Tidak pernah ada yang mengatakan bahwa tubuh dewanya kuat. Dengan tubuh dewa biasa, sekali gagal membunuh target, justru dialah yang mungkin mati,
kata Yu Tianhu. Menurutku, kemampuannya mungkin tidak sekuat itu, hanya kebetulan dia memiliki cara yang bisa menahan Ying Chang. Semua kekuatan di kota Huyang sangat ketakutan padanya, padahal mereka belum pernah melihat Tuan Dewa Luohe bertarung melawan Ying Chang. Yu Tianyi juga menggelengkan kepala. Menurutku, karena dia adalah dewa sejati abadi, dia seharusnya tidak jauh lebih kuat dari kita. Kakak keduaku, dan kau, Tuan Dewa Suiyun, masing-masing dianggap sebagai tingkat batas dewa sejati abadi dalam berbagai aspek. Seberapa kuatkah Tuan Dewa Luohe ini? Mungkin kau benar. Suiyun mengangguk. Tapi musuh bebuyutan kita adalah kediaman penguasa kota. Dan musuh bebuyutan kediaman penguasa kota adalah kita. Saat ini, kita berdua tidak ingin menimbulkan masalah ekstra, dengan menciptakan lawan yang tidak terkendali. Kita sama sekali tidak perlu memprovokasi Tuan Dewa Luohe ini, karena dia tidak mencari kekuasaan atau keuntungan. Demi misi, abaikan dia untuk sementara waktu. Yu Tianhu dan Yu Tianyi juga tahu mana yang lebih penting. Rencana langkah pertama kita, menangkap ketujuh dewa sejati abadi ini hidup-hidup, harus direncanakan dengan cermat, kata Tuan Dewa Suiyun. Yu Tianhu dan Yu Tianyi agak meragukan kekuatan Tuan Dewa Luohe, tetapi mereka sangat mewaspadai kediaman penguasa kota, karena di belakang kediaman penguasa kota ada Markuis Jiu Jiang, dan Raja Dewa dari negara Yu. Untuk menghadapi Tuan Dewa Luohe, kediaman penguasa kota tidak dapat memanggil bantuan dari atas. Tetapi untuk menghadapi kekuatan negara Shi, kediaman penguasa kota dapat dengan sah meminta bantuan. Di bawah naungan malam, kota Huyang, Luofeng duduk di puncak gunung Dongfu-nya sendiri, minum anggur sambil menghubungi Mo Limeng dan Zuyao. 10 hari telah berlalu, kalian pasti sudah mempertimbangkannya dengan jelas. Luofeng mengirim pesan secara terpisah. Kalian juga sudah datang ke Dongfuku untuk merasakan kekuatan harta rahasia mekanis pedang di dalam batas. Berikan penawaranmu. Akan ada banyak pihak yang berkompetisi. Harga tertinggi yang akan menang. Luofeng sebenarnya hanya menghubungi kedua pihak ini. Tetapi Mo Limeng dan Zuyao tidak tahu berapa banyak kekuatan yang telah dihubungi Luofeng. 1,5 juta pasir kosmik, Mo Limeng menawar. 1,3 juta pasir kosmik, Zuyao juga memberikan harga. Luofeng menjawab, harga saat ini adalah 1,5 juta pasir kosmik. Faktanya, Luofeng juga pernah pergi ke Pavilion Yanfeng untuk bertanya beberapa hari ini. Pavilion Yanfeng bersedia membelinya dengan harga 1,4 juta pasir kosmik. Tetapi Luofeng tidak mau menjualnya kepada mereka, karena bagi Pavilion Yanfeng, yang jaringan komersialnya hampir tersebar di seluruh benua asal, harta apa yang belum mereka lihat. Mereka hanya bersedia menawarkan harga yang relatif rendah. 1,55 juta pasir kosmik, Zuyao mengirim pesan. Sebenarnya, saat ini, seorang wanita lembut sedang duduk di samping Zuyao. Tuan Dewa Wei, persaingan harga sangat sengit. Tuan Dewa Luohe mengatakan harga telah naik menjadi 1,65 juta pasir kosmik. Zuyao memandang wanita lembut ini. Wanita lembut ini adalah petarung kuat yang tinggal tersembunyi di kota Huyang. Bahkan klan Zhu pun mewaspadai wanita ini. Tambahkan 50.000 pasir kosmik setiap kali menawar, perintah wanita lembut itu. Sudah 1,75 juta pasir kosmik. 1,9 juta pasir kosmik, setiap kali Zuyao menawar, dia memperhatikan reaksi wanita di sampingnya. Beritahu Luohe itu, 2 juta pasir kosmik. Ini adalah harga terakhir yang kuberikan. Jika lebih tinggi, lupakan saja, kata wanita lembut itu. Zuyao mengangguk. Setelah melaporkan harga akhir, Zuyao menunggu sebentar, lalu menunjukkan kegembiraan. 2 juta pasir kosmik, pedang di dalam batas adalah milik Tuan Dewa Wei. 2 juta pasir kosmik untuk membelinya tidak rugi. Lagi pula, entah kapan kita akan bertemu harta rahasia mekanis yang dapat memadatkan kekuatan ilahi kekacauan lagi. Wanita lembut itu tersenyum. Tuan Dewa Luohe akan datang ke klan Zhu untuk mengirim pedang di dalam batas nanti. Apakah Tuan Dewa Wei ingin bertemu Tuan Dewa Luohe? Tanya Zuyao. Aku tidak cocok untuk tampil di depan umum. Tuan Dewa Wei menggelengkan kepalanya. Zuyao mengerti. Di sisi lain, beberapa klon kekuatan ilahi berkumpul ke kediaman penguasa kota. 2 juta pasir kosmik. Apa Luohe ini sengaja memalsukan harga? Bagaimana pedang di dalam batas bisa semahal itu? Seorang lelaki tua berambut putih mengerutkan kening. Harga ini terlalu tinggi, kita tidak mau lagi. Jika itu harga palsu, Tuan Dewa Luohe akan menurunkan harga dan mencari kita lagi, kata seorang rekannya di samping. Mo Limeng bertanggung jawab untuk menghubungi Luofeng. Pedang di dalam batas harga akhirnya 2 juta pasir kosmik. Sudah terjual. Mo Limeng melihat ke sekeliling pada beberapa orang itu. Terjual? Lelaki tua berambut putih itu terkejut. Luofeng membawa Morosa ke Dongfu Klan Zhu. Karena keduanya berada di area kekacauan Jia, jaraknya juga dekat. Memang pantas disebut Klan Zhu. Biaya untuk formasi ini saja pasti sangat tinggi. Luofeng melihat formasi yang beroperasi dengan megah. Kekuatan formasi ini adalah yang terkuat yang pernah dia lihat di kota Huyang. Ying Chang tidak akan bisa masuk ke dalam formasi yang begitu menakutkan. Luofeng, setelah kultivasi selama lebih dari 20 era, kekuatannya meningkat pesat.
Meskipun demikian, dia mungkin hanya bisa merobek formasi dan masuk dengan kondisi membakar kekuatan ilahinya. Hampir 100 juta anggota inti klan Zhu tinggal di sini, jadi kami tidak boleh ceroboh. Zuyao mendampingi di samping, tertawa dan menjelaskan. Klan Zhu juga menghabiskan karma yang besar untuk formasi ini. Luo Feng mengangguk. Berbeda dengan 5 keluarga besar yang hanya merupakan cabang, klan Zhu berakar di sini, dan tentu saja mengelola dongfu mereka agar sekokoh benteng. Tak lama kemudian, Luo Feng melihat seorang lelaki tua kurus. Permukaan kulit lelaki tua kurus itu memiliki ukiran rahasia hijau. Dia tersenyum pada Luo Feng, Tuan Dewa Luo He. Pemimpin klan Zugu, Luo Feng berkata dengan sopan. Ketenaran pemimpin klan Zhu, Zugu, di kota Huyang tidak kalah dengan Mo Li Xiao dan Sueyun. Silakan. Zugu memimpin mereka masuk ke dalam menara kecil. Zugu, Zuyao, dan Luo Feng duduk terpisah, dengan makanan dan anggur yang disajikan dengan indah. Baru hari ini aku berkesempatan bertemu dengan Tuan Dewa Luo He. Pemimpin klan Zugu menatap Luo Feng, memuji. Tuan Dewa belum lama berada di kota Huyang, tetapi ketenarannya adalah yang paling cemerlang di kota Huyang saat ini. Itu hanya ketenaran kosong, kata Luo Feng. Tuan Dewa terlalu merendah. Zugu melambaikan tangan, dan sebuah botol giok hijau terbang dan mendarat di atas meja di depan Luo Feng. 2 juta pasir kosmik, Tuan Dewa bisa memeriksanya. Kekuatan ilahi Luo Feng menyerap dan memeriksa, dan memang ada 2 juta butir pasir kosmik, tanpa kurang sedikit pun. Ini membuat Luo Feng diam-diam menghela napas. Kekuatan lokal yang diwakili oleh klan Zhu juga cukup misterius. Kekayaan yang begitu besar dikeluarkan dengan mudah. Ini pedang di dalam batas. Luo Feng menyerahkan harta rahasia mekanis pedang di dalam batas kepada pemimpin klan Zugu. Pemimpin klan Zugu memeriksa sebentar lalu menyimpannya. Setelah transaksi selesai, suasana menjadi lebih harmonis. Setelah selesai makan dan minum, Luo Feng berpamitan dengan pemimpin klan Zugu. Suyao bahkan mengantar sendiri. Tak perlu mengantarku. Di luar gerbang utama Dongfu klan Zhu, Luo Feng membawa Morosa dan pergi dengan perahu terbang. Pemimpin klan Zugu berdiri di depan menara kecil, melihat perahu terbang itu pergi dari jauh. Seorang wanita lembut muncul di samping. Tuan Dewa Wei, pedang di dalam batas ini milikmu. Pemimpin klan Zugu menyerahkan pedang di dalam batas kepada wanita itu. Tuan Dewa Wei, kau mengamati dalam kegelapan, apa kau menemukan sesuatu tentang Tuan Dewa Luo He? Perasaan yang dia berikan padaku sangat unik, kata wanita lembut itu dengan penuh minat. Aku meninggalkan ibu kota untuk berkeliling di berbagai kota negara Yu. Aku merasa, Tuan Dewa Luo He ini adalah yang paling menakjubkan yang pernah kulihat. Pemimpin klan Zugu terkejut, yang paling menakjubkan, hanya perasaan. Wanita lembut itu kemudian berkata, terima kasih atas bantuan pemimpin klan Zugu untuk transaksi ini. Karena aku sudah mendapatkan pedang di dalam batas, aku akan pergi. Itu hanya masalah kecil, pemimpin klan Zugu masih sangat bersemangat untuk melayani. Dalam hal kekuatan, dia tidak kalah dengan Tuan Dewa Wei ini. Tetapi latar belakang Tuan Dewa Wei jauh melampaui 5 keluarga besar, jadi dia tentu harus memperlakukannya dengan baik. Pada hari-hari berikutnya, Luo Feng menjual beberapa harta rampasan perang kepada beberapa serikat dagang di kota Huyang. Semuanya ditukar dengan pasir kosmik. Aku sekarang punya 3,3 juta pasir kosmik. Dan bahan untuk pemurnian tubuh dewa ketiga diperkirakan membutuhkan 3,6 juta pasir kosmik. Ditambah dengan beberapa kerugian tak terduga selama pemurnian tubuh dewa, aku masih harus menyiapkan sedikit lebih banyak, pikir Luo Feng. Kekurangan lebih dari 300.000 pasir kosmik, apa yang harus kulakukan? Sungai darah kehidupan dan perintah pelarian 10.000 batas, kedua harta rahasia mekanis ini, dia tidak ingin menjualnya untuk saat ini. Dia masih memiliki beberapa baju zirah, senjata, bahan binatang aneh tingkat dewa sejadi abadi, dan lain-lain. Totalnya juga bernilai 3 hingga 400.000 pasir kosmik. Darah binatang guasia yang dikirim oleh kediaman penguasa kota sebelumnya masih tersisa lebih dari setengah, juga bernilai 5 hingga 600.000 pasir kosmik. Tetapi Luo Feng tidak ingin menjualnya, kekurangan lebih dari 300.000 pasir kosmik. Aku akan mengambil satu misi hadiah buruan lagi, Luo Feng sedikit mengangguk. Aku sudah lama tidak menyerang. Aku khawatir itu tidak akan cukup untuk menakuti para penjahat yang ganas itu. Ayo pilih salah satu yang pantas dibunuh. Luo Feng mulai memeriksa misi pembunuhan di aula gelap Pavilion Yan Feng, memilih dengan hati-hati. Tiba-tiba, saudara Luo He, cepat pergi ke sekte api surgawi. Mo Li Meng mengirim pesan kepada Luo Feng. Ada apa dengan sekte api surgawi? Luo Feng sedikit bingung. Sekte api surgawi adalah sekte menempa artefak yang didirikan oleh temannya, Shang Tianyan. Kekuatan negara Xi menangkap beberapa ahli formasi, dan kemungkinan besar mereka juga akan menangkap Shang Tianyan. Mo Li Meng mengirim pesan. Hati Luo Feng menegang. Selama lebih dari 20 era ini, Shang Tianyan mencerahkan semua kebingungan Luo Feng dalam hal pemurnian tubuh dewa. Selain itu, setelah berinteraksi begitu lama, Shang Tianyan juga dapat dianggap sebagai satu-satunya teman baiknya di kota Huyang. Adapun He Tufu, Mo Yuhu, dan lain-lain, hubungan mereka tidak setara. Tentu saja, mereka agak jauh dari kata teman baik.
Qing Yan, kau jaga Dongfu. Luo Feng memberi perintah, lalu membawa Morosa dan segera meninggalkan Dongfu dengan perahu terbang. Apa yang terjadi? Mo Yu Qing Yan melihat pemandangan ini dari jauh. Sepertinya guru agak cemas. Di sekte api surgawi, saudara Luo He, sosok kekar Shang Tianyan secara langsung datang untuk menyambut, melihat Luo Feng dan Morosa yang keluar dari perahu terbang. Mo Li Meng mengirim pesan kepadaku, mengatakan kau dalam bahaya, kata Luo Feng. Shang Tianyan menggelengkan kepalanya. Malam ini, 8 ahli formasi di kota Huyang ditangkap dan dibawa pergi oleh kekuatan misterius pada saat yang sama. Kedelapan ahli formasi ini semuanya adalah dewa sejati abadi, dan tidak ada satupun dari mereka yang mampu melawan. Ditangkap pada saat yang sama, Luo Feng sangat terkejut. Menangkap dewa sejati abadi hidup-hidup tidaklah mudah. Membagi pasukan menjadi 8 jalur pada saat yang sama, dan setiap jalur mampu menangkap dewa sejati abadi hidup-hidup. Kekuatan ini pasti sangat kuat. Ya, 8 ahli formasi ini sebagian besar berada di dalam Dongfu mereka sendiri. Shang Tianyan mengangguk. Mereka semua ditangkap hidup-hidup dan dibawa pergi. Kediaman penguasa kota bahkan tidak dapat melacak jejak mereka. Dengan kekuatan seperti itu, dan yang akan melakukan hal seperti itu, seharusnya hanya kekuatan negara Shi. Untuk apa mereka melakukannya? Luo Feng bertanya. Shang Tianyan berkata, formasi seluruh kota Huyang sangat besar, dan terdiri dari kombinasi sempurna dari sejumlah besar formasi. Selama bertahun-tahun yang panjang, banyak ahli formasi juga telah melakukan perbaikan. Ada 9 orang yang telah memperbaiki formasi dan masih tinggal di kota Huyang. 8 di antaranya ditangkap malam ini. Aku adalah yang terakhir. Mereka menangkap 8, dan melepaskan aku. Shang Tianyan menggelengkan kepalanya. Kediaman penguasa kota mungkin curiga aku berkolusi dengan kekuatan negara Shi. Luo Feng berkata, ke-8 ahli formasi itu melayani kediaman penguasa kota. Tidakkah kediaman penguasa kota mencari cara untuk menyelamatkan mereka? Aku sudah bertanya kepada kediaman penguasa kota. Shang Tianyan melihat ke langit malam, mendesah. Kediaman penguasa kota menjawab bahwa pada saat ke-8 ahli formasi itu ditangkap, token komunikasi karma mereka dihancurkan, sehingga tidak dapat mengunci lokasi ke-8 ahli formasi itu. Kediaman penguasa kota seharusnya memiliki segel karma ke-8 ahli formasi ini, kata Luo Feng. Berdasarkan segel karma ini, mereka seharusnya dapat menyimpulkan lokasi ke-8 ahli formasi itu. Hanya mengandalkan segel karma untuk menyimpulkan lokasi. Shang Tianyan menggelengkan kepalanya. Itu pasti hanya dimiliki oleh penguasa kekacauan bukan? Pavilion Yanfeng bisa melakukannya, kata Luo Feng. Pavilion Yanfeng membutuhkan 1 juta pasir kosmik untuk menyimpulkan berdasarkan segel karma. Shang Tianyan menggelengkan kepalanya. Kediaman penguasa kota tidak mungkin rela. Berdasarkan pengalaman masa lalu, setelah dibawa pergi oleh kekuatan negara Shi, hidup atau mati mereka ditentukan oleh kekuatan negara Shi. Luo Feng sedikit mengangguk. Itu sebabnya, kita tidak boleh terlibat dalam perselisihan mereka. Jika terlibat, kita bisa hancur kapan saja. Shang Tianyan menggelengkan kepalanya. Namun, kita yang mahir dalam formasi diperintahkan oleh kediaman penguasa kota untuk memperbaiki beberapa kerusakan formasi. Kami tidak punya hak untuk menolak. Shang Tianyan menatap Luo Feng, aku tidak berkolusi dengan negara Shi. Kurasa, mereka tidak menangkapku kali ini karena mereka tidak ingin menyinggungmu. 9 orang, hanya aku yang dilepaskan, kata Shang Tianyan. Ke-8 sahabat yang ditangkap adalah teman-temanku. Kami sering berdiskusi tentang formasi bersama. Aku tidak tahu apakah mereka bisa selamat kali ini. Di ruang harta rahasia, Tuan Dewa Sueyun, Yu Tianhu, dan Yu Tianyi, ketiganya berdiri di sana, dan ada lebih dari 10 dewa sejati abadi yang melakukan interogasi di ruang terpisah. Kekuatan negara Shi memiliki 2 tim di kota Huyang. Satu tim yang lemah dipimpin oleh Ketua San Yun, dan tim kuat lainnya dipimpin oleh Tuan Dewa Sueyun. Ketua San Yun hanya dapat menghubungi Tuan Dewa Sueyun, tidak dapat menghubungi banyak bawahan Tuan Dewa Sueyun. Jawab dengan patuh, dan kau akan hidup. Jika kau tidak menjawab, kau harus mati, dan keluargamu juga akan dihancurkan. Dewa sejati abadi itu mengancam. Mereka memiliki banyak cara untuk mengancam, yang dapat membuat para ahli formasi ini tidak bisa hidup atau mati. Tak lama, semua ahli formasi yang ditangkap menyerah. Sebenarnya, apa yang mereka tahu hanyalah puncak gunung es dari formasi kota Huyang. Ke-8 ahli formasi ini, 1 memang sudah membelot kepada kita, dan 7 lainnya akhirnya menyerah kali ini. Tuan Dewa Sueyun berkata sambil tersenyum. Apa yang harus kita lakukan dengan para ahli formasi ini? Tanya Yu Tianhu. Lepaskan 5, bunuh 3, kata Tuan Dewa Sueyun dengan santai. Pertama, agar semua pihak di kota Huyang tahu bahwa melayani kediaman penguasa kota tidak akan berakhir baik. Kedua, agar mereka tahu bahwa negara Shi kami masih berbelas kasih, dan masih akan melepaskan beberapa dewa sejati abadi yang patuh. Yu Tianhu mengerutkan kening, kita hanya perlu menyelesaikan misi. Menurutku, bunuh saja semuanya. Ikuti kata-kataku. Tuan Dewa Sueyun melirik Yu Tianhu, lalu menetapkan daftar 5 orang yang akan hidup, termasuk ahli formasi yang telah membelot kepada mereka. Malam itu, 5 ahli formasi yang selamat dilepaskan.
Di dalam sekte api surgawi, Luo Feng dan Morosa duduk berhadapan, minum anggur. Shang Tianyan minum anggur, melihat ke langit malam, cukup cemas. Tiba-tiba, wajahnya berubah, dan dia mengeluarkan token komunikasi karmanya. Ada apa? Tanya Luo Feng. Karma 3 temanku yang ditangkap tiba-tiba menghilang. Shang Tianyan melihat token komunikasi karma. Karma menghilang, ketiganya telah mati. Mereka jelas tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi kekuatan negara Shi tetap membunuh mereka. Kediaman penguasa kota, 5 klon kekuatan ilahi berkumpul di sini, duduk terpisah. Secara bersamaan menangkap 8 ahli formasi hidup-hidup. Kali ini kekuatan negara Shi mengirim sekelompok dewa sejati abadi teratas, kata Mo Li Xiao. Menurut keterangan dari 5 ahli formasi yang selamat, kekuatan negara Shi sedang melacak semua informasi mengenai diagram formasi kota Huyang. Para ahli formasi hanya bertanggung jawab untuk memperbaiki area yang sangat kecil. Pemahaman mereka tentang diagram formasi lengkap sangat sedikit, kata penguasa kota Huyang. Pergerakan sebesar ini tidak mungkin hanya untuk sedikit informasi itu. Wu Kulo berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun para ahli formasi memiliki sedikit pemahaman tentang diagram formasi yang lengkap, mereka tahu tata letak kasar formasi kota Huyang. Semua yang hadir setuju. Para ahli formasi seperti Shang Tianyan, yang dapat memperbaiki formasi di area kecil, memiliki pencapaian formasi yang sangat tinggi. Mereka dapat melihat dari satu titik ke seluruh aspek, dan akan memiliki perkiraan kasar tentang tata letak seluruh diagram formasi kota Huyang. Mereka pasti memiliki rencana terhadap formasi besar kota Huyang. Pemimpin klan Mei Wu juga berkata dengan sungguh-sungguh. Sui Yun sangat sabar. Sudah lama tidak ada pergerakan sebesar ini, kata Mo Li Xiao. Menurutku kita bisa melaporkan kepada Markuis dan meminta bantuan. Setuju, penangkapan ahli formasi oleh kekuatan negara Shi hanyalah permulaan. Begitu mereka benar-benar menunjukkan taring mereka, kita mungkin tidak bisa menahannya. Laporkan kepada Markuis. Semua orang setuju. Sebelumnya, kasus pembantaian ratusan juta warga sipil oleh Mei Wuqi, mereka sudah terlambat untuk menutupinya, jadi tentu saja mereka tidak berani meminta bantuan. Tetapi untuk menghadapi kekuatan negara Shi, mereka punya alasan yang sah untuk meminta bantuan. Luo Feng tidak tahu banyak tentang persaingan terbuka dan tersembunyi antara kediaman penguasa kota dan kekuatan negara Shi. Dia juga untuk sementara tinggal di sekte api surgawi. Ini juga merupakan pernyataan publik. Shang Tianyan, aku pasti akan melindunginya. 2 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Luo Feng sedang berjalan-jalan di dalam sekte api surgawi, memperhatikan para murid sekte api surgawi menempa harta rahasia senjata. Yang mulia, Mo Yu Liu Xing, anak ketiga dari keluarga Mo Yu, yang sedang mengajar junior, buru-buru memberi hormat ketika melihat Luo Feng. Dia juga memiliki bakat dalam menempa artefak. Ditambah dengan sumber daya yang cukup, dia telah melangkah ke dewa sejati kekosongan. 2 dari 3 bersaudara keluarga Mo Yu, yang tertua dan ketiga, adalah dewa sejati kekosongan. Hanya Mo Yu Qingyan yang mengikuti Luo Feng yang masih dewa sejati. Mo Yu Liu Xing, Luo Feng menatapnya sambil tersenyum. Kudengar kau sudah menikah. Benar yang mulia, dia adalah kakak seperguruan yang kukenal setelah aku bergabung dengan sekte api surgawi. Mo Yu Liu Xing juga menunjukkan senyum bahagia ketika menyebut istrinya. Sepertinya sekte api surgawi sangat cocok untukmu, Luo Feng tertawa. Ada makhluk tak terhitung di benua asal. Kebanyakan dari mereka tidak akan pernah menikah seumur hidup mereka, karena umur mereka tak terbatas dan tidak ada keharusan untuk bereproduksi. Bertemu dengan cinta sejati dan bersedia menikah adalah hal yang langka di benua asal. Dan beberapa eksistensi yang sangat kuat, karena garis darah mereka luar biasa, akan bereproduksi untuk meneruskan garis darah mereka. Sekte api surgawi sangat cocok untukku, dan guru juga membimbing kami dengan sepenuh hati, kata Mo Yu Liu Xing. Tiba-tiba, Shang Tianyan bergegas dari kejauhan. Hanya dalam 2 langkah, dia sudah tiba di depan Luo Feng. Saudara Luo He, Shang Tianyan tampak agak cemas. Luo Feng melambaikan tangan ke Mo Yu Liu Xing. Mo Yu Liu Xing segera memberi hormat dan pergi. Ada apa? Tanya Luo Feng. 3 dari 8 ahli formasi yang ditangkap sebelumnya telah terbunuh, kata Shang Tianyan. Setelah mereka mati, keluarga mereka mungkin akan menghadapi beberapa masalah. Jadi aku juga memperhatikan situasi mereka. Shang Tianyan senang bergaul. Ketiga orang ini berada di lingkaran yang sama, jadi mereka semua adalah teman baiknya. Dari 3 keluarga ini, 2 di antaranya ditelan oleh Pavilion Harta Karun Awan tanpa suara. Pavilion Harta Karun Awan memiliki cabang di banyak kota besar di negara Yu, dan mereka terutama menjual harta rahasia senjata kelas menengah hingga rendah, kata Shang Tianyan. Sekte api surgawi yang aku dirikan, dan beberapa toko ahli menempa artefak lainnya, hanyalah bisnis kecil. Pavilion Harta Karun Awan adalah kekuatan komersial yang besar. Luo Feng mendengarkan. Menjual senjata harta rahasia kepada dewa sejati abadi, berapa banyak yang bisa dijual dalam satu era? Menjual kepada dewa sejati dan dewa sejati kekosongan adalah yang paling menguntungkan. Karena jumlahnya yang sangat besar, cukup untuk mengakumulasi kekayaan yang menakutkan.
Sama seperti Raja Dewa dan penguasa kekacauan, mereka juga memungut biaya tinggal dari sejumlah besar rakyat Dewa Sejati untuk mengumpulkan sumber daya terbesar. Masuk akal, Pavilion Harta Karun Awan seharusnya tidak repot-repot menjarah keluarga lokal. Tetapi kali ini Pavilion Harta Karun Awan melakukannya, Shang Tianyan marah. Pasti beberapa dewa sejati abadi di cabang Pavilion Harta Karun Awan di kota Huyang yang serakah dan menelan kedua keluarga itu. Di depan Pavilion Harta Karun Awan, kedua keluarga ini sama sekali tidak bisa melawan. Dalam keheningan, semua sumber daya, bahan, dan toko yang telah diakumulasi oleh kedua keluarga itu direbut. Shang Tianyan marah. Itu saja, kekuatan Pavilion Harta Karun Awan terlalu kuat. Mereka tidak melakukan pembantaian besar-besaran. Meskipun kedua keluarga ini benar-benar hancur, mereka setidaknya menyelamatkan hidup mereka, karena tidak banyak anggota klan yang mati karena perebutan properti. Tapi keluarga Qifeng bernasib buruk. Mereka diincar oleh kekuatan gelap aliansi enam tuan. Lebih dari separuh 10.000 anggota inti keluarga Qifeng mati. Sebagian besar sumber daya mereka langsung dijarah secara paksa. Dua anak dewa sejati Qifeng bahkan dibawa ke markas aliansi enam tuan oleh Tuan Seribu Mata, kata Shang Tianyan. Kurasa mereka memaksa kedua anak itu untuk menyerahkan sumber daya yang mereka warisi. Saudara Luohe, Tuan Dewa Qifeng adalah temanku. Anggota klannya mati separuh lebih, dan aku ingin menyelamatkan kedua anaknya. Shang Tianyan menatap Luo Feng. Aliansi enam tuan tidak akan memberiku wajah, jadi aku mohon bantuanmu, Saudara Luohe, untuk turun tangan. Luo Feng mengerutkan kening setelah mendengarnya. Kediaman penguasa kota melihat dengan mata terbuka. Ketiga ahli formasi itu menarik bencana besar karena melayani kediaman penguasa kota. Sebagian besar dewa sejati abadi di kota Huyang pernah melayani kediaman penguasa kota. Kapan kediaman penguasa kota peduli dengan hidup atau mati para dewa sejati abadi itu? Shang Tianyan menggelengkan kepala. Kecuali jika benar-benar membelot dan menjadi pengikut. Jika tidak, kediaman penguasa kota tidak akan peduli. Serahkan masalah ini padaku. Luo Feng mengangguk, lalu terbang ke kejauhan, melirik Morosa yang sedang makan dan minum dengan gembira. Dengan satu pandangan, Morosa mengerti. Tuan, Morosa segera terbang. Kita akan keluar sebentar. Luo Feng mengemudikan perahu terbang, membawa Morosa, dan langsung menuju markas aliansi enam tuan. Ada 18 kekuatan gelap di seluruh kota Huyang, dan aliansi enam adalah salah satunya. Markas aliansi enam tuan selalu gelap, diselimuti kabut tipis. Banyak anggota internal bergerak di markas, sibuk dengan misi masing-masing. Di salah satu aula markas, sepasang kakak beradik keluarga Qifeng duduk di sana, menatap takut pada wanita berjubah merah di depan. Ayah kalian meninggal. Membawa harta karun bukanlah hal yang baik bagi kalian, melainkan hal yang buruk. Wanita berjubah merah itu duduk di sana, tertawa pelan. Sebelumnya, aku meminta anggota klan kalian untuk dengan patuh mentransfer sumber daya keluarga, tetapi mereka tidak mau. Akibatnya, lebih dari separuh anggota klan kalian mati. Sekarang giliran kalian. Wanita berjubah merah itu menatap kakak beradik itu. Tuan Dewa Qifeng hanya memiliki kalian berdua. Dia pasti mengatur jalan keluar untuk kalian, mungkin meninggalkan sumber daya untuk kalian di Pavilion Yanfeng. Lakukan seperti yang kukatakan, segera hubungi Pavilion Yanfeng dan transfer semua sumber daya kepadaku. Kalian bisa selamat. Jika tidak, kalian juga harus mati, dan semuanya akan sia-sia setelah mati. Wanita berjubah merah itu menatap dua domba gemuk ini. Sebagai salah satu pemimpin kekuatan gelap, dia sudah lama mencari domba gemuk untuk diburu. Setelah Tuan Dewa Qifeng meninggal, kedua anaknya secara alami adalah domba yang sangat gemuk. Sama seperti setelah Diao Rongyan meninggal, putrinya Diao Rongqi juga bisa dianggap domba gemuk. Hanya saja Diao Rongqi selalu tinggal di Dongfu klan Mouli, jadi dia tidak menemui masalah. Untungnya aku bertindak cukup cepat. Jika tidak, jika sedikit lebih lambat, pasti akan direbut oleh kekuatan gelap lainnya, pikir Tuan Seribu Mata, wanita berjubah merah. Saat itu, Luo Feng sudah membawa Morosa mengemudikan perahu terbang ke markas aliansi enam tuan. Setelah menyimpan perahu terbang, Luo Feng dan Morosa muncul di depan gerbang utama markas aliansi enam tuan. Tuan, apa kita langsung membunuh masuk? Morosa bersemangat. Luo Feng sudah melangkah maju. Memasuki markas aliansi enam tuan tanpa izin secara alami memicu serangan balik dari formasi markas. Formasi gelap meledak dengan kekuatan besar, menekan Luo Feng, ingin mencabik-cabiknya. Apa yang terjadi? Banyak anggota markas aliansi enam tuan, termasuk dewa sejati abadi di markas saat ini, sedikit terkejut. Luo Feng membawa Morosa masuk ke markas. Energi tak terlihat yang terbentuk secara alami di sekitar tubuhnya mampu menghancurkan kekuatan formasi. Saat memasuki markas, Luo Feng langsung mengunci Tuan Seribu Mata, dan juga menemukan sepasang kakak beradik keluarga Qifeng di samping wanita berjubah merah Tuan Seribu Mata. Informasi tentang kakak beradik ini tentunya telah diberikan Shang Tianyan kepada Luo Feng. Tuan Dewa Luohe. Tuan Kabut Putih dari aliansi enam tuan berteriak dari jauh.
Boom, Luo Feng melangkah, membawa Morosa, dan menerobos hambatan, menabrak dinding bangunan, langsung tiba di dalam aula, muncul di depan Tuan Seribu Mata. Tuan Seribu Mata menatap Luo Feng dengan terkejut, melihat puing-puing bangunan yang pecah di sekitarnya, dan buru-buru membungkuk dan memberi hormat sambil tersenyum dan berkata, Seribu Mata menemui Tuan Dewa Luohe. Tuan Dewa Luohe. Dua dewa sejati abadi lainnya di markas, Tuan Kabut Putih dan Tuan Angin Penjara, buru-buru terbang mendekat. Keduanya sangat sopan dan rendah hati, tidak berani menyinggung sedikit pun. Luo Feng menatap wanita berjubah merah Tuan Seribu Mata. Kaulah yang menyerang keluarga Qifeng. Wanita berjubah merah itu langsung curiga, dan buru-buru berkata, aku melindungi kedua anak Tuan Dewa Qifeng. Anggota klan keluarga Qifeng itu bukan aku yang membunuh. Dia yang membunuh. Kakak laki-laki dari pasangan kakak beradik di sudut aula itu, meskipun ketakutan, tetap menggertakkan gigi dan meneriakkan kalimat itu. Wanita berjubah merah itu menatap kakak beradik itu dengan sedikit terkejut dan marah. Tuan Dewa Luohe. Wanita berjubah merah itu baru saja akan membela diri, ketika dia melihat Tuan Dewa Luohe di depannya sudah mengulurkan tangan. Dia mengabaikan yang lain, dan langsung menggunakan tubuh aslinya untuk mencoba menyelamatkan diri. Sebuah raksasa muncul dengan memutar, dengan mata aneh di permukaannya. Dia memang memiliki lebih dari 1000 mata, yang dapat melukai jiwa musuh. Puff! Uluran tangan Luo Feng yang tampak biasa menembus raksasa itu, meremukkan jantung dewa sejatinya. Hanya tubuh tanpa nyawa yang tersisa. Luo Feng melambaikan tangannya dan menyimpan mayat ini. Tuan Kabut Putih dan Tuan Angin Penjara tercengang melihat pemandangan di depan mereka. Meskipun Tuan Seribu Mata tidak sekuat ketua organisasi Sanca Darah, dia masih merupakan dewa sejati abadi yang sangat kuat, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depan Tuan Dewa Luohe. Apa kematian anggota klan keluarga Qifeng ada hubungannya dengan kalian? Luo Feng menatap mereka berdua. Tuan Kabut Putih dan Tuan Angin Penjara buru-buru menggelengkan kepala. Mereka tahu bahwa jika salah menjawab, mereka berdua juga harus mati. Anggota markas besar Aliansi 6 Tuan dapat melihat samar-samar sosok Luo Feng, Tuan Kabut Putih, dan Tuan Angin Penjara melalui bangunan yang rusak. Para anggota biasa ini gemetar ketakutan dan sama sekali tidak berani mendekat. Tuan Kabut Putih dan Tuan Angin Penjara sangat panik, takut akan mengalami nasib yang sama dengan Tuan Seribu Mata. Ini tidak ada hubungannya dengan kami, kata Tuan Kabut Putih dengan tergesa-gesa. Itu adalah mangsa Tuan Seribu Mata. Dia sama sekali tidak akan mengizinkan kami ikut campur. Tuan Angin Penjara menambahkan, apalagi kami sempat menasihatinya, karena ini keluarga dari dewa sejati abadi yang meninggal, jangan lakukan terlalu buruk. Tapi dia sama sekali tidak mendengarkan. Tuan Kabut Putih juga berkata, sebagian besar dewa sejati abadi di seluruh kota Hu yang saling mengenal. Kita harus sedikit menahan diri dalam bertindak. Tapi Tuan Seribu Mata itu gila, bertindak sembarangan. Luo Feng sedikit mengernyit. Tuan Kabut Putih dan Tuan Angin Penjara segera diam. Informasi yang kudapat juga mengatakan bahwa Tuan Seribu Mata yang melakukannya. Jadi, kalian bisa lolos dari bencana, kata Luo Feng dengan dingin. Tuan Kabut Putih dan Tuan Angin Penjara diam-diam menghela napas lega. Hanya menghadapi Tuan Dewa Luohe ini, mereka bisa merasakan tekanan yang mencekik. Mereka sama sekali tidak ragu bahwa jika ada perselisihan, Tuan Dewa Luohe akan meremukkan mereka sampai mati. Tuan Seribu Mata yang bertindak langsung sudah kubunuh. Adapun kalian berlima, sudahlah, aku hanya akan mendenda kalian 300.000 pasir kosmik, dan melepaskan kalian, kata Luo Feng dengan tenang. 300.000 pasir kosmik. Tuan Kabut Putih dan Tuan Angin Penjara saling pandang, dan mereka segera menghubungi 3 rekan mereka yang lain melalui token komunikasi. Mereka takut pada Tuan Dewa Luohe. Namun, 300.000 pasir kosmik memang kekayaan yang sangat besar. Dibagi rata, masing-masing dari mereka berlima harus mengeluarkan 60.000 pasir kosmik. Mereka sendiri juga menghabiskan banyak sumber daya untuk kultivasi, dan mereka juga perlu membeli warisan, harta rahasia senjata. Kebanyakan dari mereka tidak bisa mengeluarkan sebanyak itu. Tuan Dewa Luohe, kami sudah segera menghubungi 3 rekan kami yang lain. Tuan Kabut Putih berbicara untuk merayu. Tetapi kami sendiri menghabiskan banyak sumber daya, jadi kami tidak dapat mengeluarkan terlalu banyak pasir kosmik. Jika tidak bisa membayar, kalian bisa mati. Luo Feng memandang mereka. Luo Feng sama sekali tidak memiliki simpati untuk dewa sejati abadi dari kekuatan gelap. Tuan Angin Penjara buru-buru menjelaskan, kami juga bisa mengumpulkan beberapa pasir kosmik dengan menjual harta rahasia senjata, hanya saja selama lebih dari 20 era ini, kami tidak pernah menyinggung Tuan Dewa. Kami berlima tidak terlibat dalam urusan keluarga Qifeng, dan kami juga sangat dirugikan. Maukah Tuan Dewa berbelas kasihan pada kami dan mengurangi dendanya? 300.000 pasir kosmik memberikan tekanan besar bagi kami. Luo Feng menatap mereka dengan senyum tipis. Bukankah kalian selalu berburu? Kalian memilih banyak mangsa di wilayah kalian sendiri, dan membunuh secara sembarangan. Apakah mangsa-mangsa itu telah memprovokasi kalian? Tuan Kabut Putih dan Tuan Angin Penjara terdiam. Kalian merampok dan membunuh semua makhluk hidup untuk kepentingan diri sendiri. Kalian semua pantas dibunuh, tidak ada satupun yang tidak bersalah.
Hanya saja di benua asal, orang seperti kalian ada di mana-mana, dan sebagai dewa sejati abadi yang kecil, aku juga tidak bisa mengurus semuanya. Tapi karena kalian jatuh ke tanganku, dan aku membunuh serta mendenda kalian, apa kalian pikir punya hak untuk menolak? Luo Feng memandang mereka. Karena kalian menawar, maka harga hidup kalian sekarang berubah, menjadi 500.000 pasir kosmik. Kalian 5 dewa sejati abadi aliansi 6 tuan, keluarkan 500.000 pasir kosmik, dan kalian bisa hidup. Jika tidak, kalian bisa mati, kata Luo Feng dengan santai. Aku beri kalian waktu 1 hari untuk bersiap. 500.000 pasir kosmik, Tuan Kabut Putih dan Tuan Angin Penjara gemetar. Apa kalian masih keberatan? Luo Feng menatap mereka. Tidak ada keberatan. Tuan Kabut Putih dan Tuan Angin Penjara segera menggelengkan kepala, tidak berani lagi bicara. Ngomong-ngomong, tolong sampaikan pesan kepada 3 dewa sejati abadi dari Pavilion Harta Karun Awan, perintah Luo Feng. Katakan bahwa Pavilion Harta Karun Awan mereka menelan sumber daya dari 2 keluarga. Mengingat mereka tidak melakukan pembantaian sembarangan, denda untuk mereka sama seperti aliansi 6 tuan, yaitu 500.000 pasir kosmik. Aku beri mereka waktu 1 hari untuk bersiap. Denda Pavilion Harta Karun Awan juga 500.000 pasir kosmik. Tuan Kabut Putih dan Tuan Angin Penjara merasa sedikit lebih baik tanpa alasan. Tampaknya, bukan hanya aliansi 6 tuan yang bernasib buruk. Kami pasti akan menyampaikan pesannya. Tuan Kabut Putih dan rekannya segera menjawab. Kalian hanya punya waktu 1 hari. Setelah Luo Feng selesai berbicara, dia membawa sepasang kakak beradik keluarga Qi Feng yang gemetar dan bersembunyi di sudut, lalu pergi bersama Morosa. Swus. Dalam beberapa langkah, mereka berdua sudah keluar dari area markas aliansi 6 tuan, dan kemudian naik perahu terbang melesat pergi. Tuan Kabut Putih dan Tuan Angin Penjara diam-diam melihat pemandangan ini. Kediaman penguasa kota saja akhirnya tunduk di hadapan Tuan Dewa Luohe ini. Kita sama sekali tidak bisa melawan. Tuan Angin Penjara menghela napas. Si bodoh 1000 mata. Aku sudah bilang, jangan memangsa kekuatan dewa sejati abadi. Konsekuensinya tidak terbatas. Dia tidak mendengarkan. Dia mati, sudahlah, malah membuat kita semua harus membayar 100.000 pasir kosmik per orang. Tuan Liwan juga bodoh. Dia menyuruh kita bernegosiasi dengan Tuan Dewa Luohe. Negosiasi ini malah menaikkan harga, dari 300.000 pasir kosmik menjadi 500.000 pasir kosmik. Tuan Angin Penjara menggertakkan gigi karena marah. Tuan Dewa Luohe menyuruh kita menyampaikan pesan. Kita sampaikan saja ke Pavilion Harta Karun Awan. Tuan Kabut Putih segera mengeluarkan token komunikasi untuk mengirim pesan. Di cabang Pavilion Harta Karun Awan di kota Huyang, ada 3 dewa sejati abadi yang menjaga. Pavilion Harta Karun Awan didukung oleh penguasa kekacauan. Jadi meskipun hanya cabang, semua pihak di kota Huyang tetap menghormati mereka dan tidak akan mudah memprovokasi Pavilion Harta Karun Awan. Bahkan kekuatan negara Shi tidak akan mudah bentrok dengan cabang kekuatan besar. Apa? Pemimpin Pavilion Harta Karun Awan dan 2 wakil pemimpinnya terkejut saat menerima berita. Tuan Dewa Luohe ini berani sekali. Berani meminta kita menyerahkan 500.000 pasir kosmik. Pavilion Harta Karun Awan kita didirikan oleh Markuis Tianbao. Beraninya dia menindas Pavilion Harta Karun Awan kita seperti ini. Di kota Huyang, siapa yang tidak menghormati mereka? Cabang kekuatan besar cenderung sangat mandiri. Meskipun status mereka tidak sebanding dengan cabang Pavilion Yanfeng, mereka masih bisa sering berinteraksi dengan 5 keluarga besar. Apa yang harus kita lakukan? Kabut hitam menyelimuti tubuh pemimpin Pavilion Harta Karun Awan, dan mata tunggalnya yang besar dipenuhi amarah. Tuan Dewa Luohe ini keterlaluan, tetapi kita tidak bisa melaporkan masalah ini kepada Markuis. Pertama, masalah ini adalah kita mencari keuntungan secara pribadi, dan Markuis pasti akan menghukum berat kita jika dia tahu. Kedua, bisnis Pavilion Harta Karun Awan tersebar di sebagian besar kota di negara Yu. Masalah setiap kota tidak terhitung, dan Markuis sama sekali tidak akan mengurus urusan sepele ini. Karena Markuis terlalu malas untuk peduli dan hanya mengawasi rekening total akhir, mereka berani mengambil keuntungan dengan nama Pavilion Harta Karun Awan. Jika itu adalah 3 dewa sejati abadi biasa yang dengan paksa menelan semua sumber daya dari 2 keluarga ahli formasi, mereka akan mendapat akibat yang tidak kecil. Tuan 1000 mata saja harus mengandalkan pembunuhan untuk memaksa transfer sumber daya. Tetapi dengan nama Pavilion Harta Karun Awan, mereka dapat mengancam semua pihak dan menyelesaikan masalah dengan bersih tanpa suara. Selama bertahun-tahun yang panjang, mereka sudah sangat mahir melakukan hal semacam ini. Penghasilan yang diberikan oleh Pavilion Harta Karun Awan kepada mereka terlalu sedikit. Mengambil keuntungan seperti ini adalah keuntungan utama yang mereka peroleh. 500.000 pasir kosmik terlalu banyak, kata pemimpin Pavilion. Aku akan mengunjungi Tuan Dewa Wei. Jika Tuan Dewa Wei bersedia membantu, masalah ini seharusnya bisa diselesaikan. Kedua wakil pemimpin mengangguk. Benar,
Tuan Dewa Wei, jika Tuan Dewa Wei bersedia membantu, ini hanyalah masalah kecil. 500.000 pasir kosmik bagi mereka harus dikumpulkan dengan menjual baju zirah dan senjata mereka. Setengah dari hidup mereka seolah diperas, jadi wajar jika mereka mencari cara untuk menunda. Marquis Tianbao tidak akan mengurus masalah sepele ini, dan mereka tidak berani mengatakannya, jadi mereka hanya bisa mencari cara sendiri. Setelah dipikir-pikir, 5 keluarga besar tidak berani memprovokasi Tuan Dewa Luohe, jadi mereka hanya bisa mengandalkan Tuan Dewa Wei. Aku akan pergi sekarang. Pemimpin Pavilion Harta Karun Awan tidak berani menunda dan segera mengunjungi Tuan Dewa Wei. Tidak lama kemudian, pemimpin Pavilion Harta Karun Awan kembali. Bagaimana hasilnya? Kedua wakil pemimpin merasa ada yang tidak beres. Jika ada kabar baik, mereka mungkin sudah diberitahu melalui pesan. Mata tunggal besar pemimpin Pavilion Harta Karun Awan dipenuhi rasa terhina. Tuan Dewa Wei menolak, dan bahkan mencela kami, menyuruh kami dengan patuh menyerahkan 500.000 pasir kosmik. Menurut penilaiannya terhadap Tuan Dewa Luohe, jika kami tidak menyerahkannya, Tuan Dewa Luohe mungkin akan menyerang. Luohe berani membunuh kita. Salah satu wakil pemimpin panik. Dia berani membunuh 5 keluarga besar. Menurutmu, dia berani membunuh kita atau tidak? Aduh, Marquis tidak akan ikut campur dalam perselisihan dewa sejati abadi seperti kita. Pemimpin Pavilion Harta Karun Awan menggelengkan kepala. Sudahlah, tahan saja Luohe itu. Dia begitu sombong, pasti akan ada saatnya dia bernasib buruk. Membunuh 5 keluarga besar, mengancam kita, kesombongan seperti ini. Pasti akan ada akibatnya. Kedua wakil pemimpin merasa sedih karena pasir kosmik mereka. 500.000 pasir kosmik akan kita bagi, kata pemimpin Pavilion Harta Karun Awan. Sebelumnya, saat mengambil keuntungan, kau mengambil setengahnya, dan kami berdua membagi setengahnya sisanya. Kali ini juga harus begitu. Kau mengeluarkan 250.000 pasir kosmik, dan kami berdua mengeluarkan 250.000 pasir kosmik. Kedua wakil pemimpin berdiri bersama. Mereka jauh lebih miskin daripada pemimpin Pavilion. Aku tidak bisa mengeluarkan 250.000 pasir kosmik sekarang. Kau bisa menjual harta karun, atau meminjam. Tuan Dewa Luohe ini benar-benar kejam, meminta aliansi kita mengeluarkan 500.000 pasir kosmik. Pihak aliansi 6 tuan juga khawatir untuk mengumpulkan 500.000 pasir kosmik. Pada hari itu, Luo Feng menerobos masuk ke markas aliansi 6 tuan secara paksa tanpa menyembunyikannya. Berita itu secara alami menyebar di kota Huyang. Pemimpin dan wakil pemimpin aliansi 6 tuan dan cabang Pavilion Harta Karun Awan semuanya mencari cara untuk menjual harta karun demi mengumpulkan pasir kosmik. Tentu saja, berita itu perlahan menyebar, membunuh Tuan Seribu Mata, dan meminta aliansi 6 tuan serta cabang Pavilion Harta Karun Awan masing-masing menyerahkan 500.000 pasir kosmik. Berita ini membuat semua pihak di kota Huyang terkejut. Setelah terdiam selama lebih dari 20 era, Tuan Dewa Luohe masih memiliki temperamen yang semena-mena seperti itu. Tuan Dewa Luohe, Tuan Kabut Putih dan pemimpin Pavilion Harta Karun Awan datang bersama ke Sekte Api Surgawi untuk mengunjungi Luo Feng. Fakta bahwa Luo Feng tinggal sementara di Sekte Api Surgawi bukanlah rahasia bagi dewa sejati abadi kota Huyang. Dalam waktu 1 hari, mereka datang. Luo Feng berdiri. Shang Tianyan dan Morosa mengikuti di samping dan menyaksikan. Kami ceroboh dan membuat Tuan Dewa marah. Mohon Tuan Dewa meredakan amarahnya. Tuan Kabut Putih dengan hormat menyerahkan botol giok. Ini 500.000 pasir kosmik, sudah dikumpulkan seluruhnya. Mohon Tuan Dewa meredakan amarahnya. Pemimpin Pavilion Harta Karun Awan saat ini tidak berani bersikap sombong sedikit pun, dan juga menyerahkan botol giok. Ini 500.000 pasir kosmik, dan kami juga telah menempatkan anggota klan dari kedua keluarga itu dengan baik. Shang Tianyan melihat pemandangan ini, diam-diam menghela napas. Murid-murid Shang Tianyan, serta sepasang kakak beradik keluarga Qi Feng yang diselamatkan, mereka semua melihat pemandangan ini dari jauh. Dua kekuatan besar di kota Huyang mengunjungi dengan hormat, menyerahkan 500.000 pasir kosmik, dan tidak berani menunjukkan sedikit pun keluhan. Adegan ini sangat mengejutkan para murid dan sepasang kakak beradik keluarga Qi Feng. Baiklah, kalian boleh pergi. Luo Feng menerima kedua botol giok itu. Kekuatan ilahinya menyapu dan memastikan bahwa tidak ada kekurangan pasir kosmik sama sekali. Tuan Kabut Putih dan pemimpin Pavilion Harta Karun Awan memberi hormat dan pergi. Setelah mereka pergi, beberapa murid yang menonton dari jauh baru mulai berdiskusi. Kalian lihat kehebatan Tuan Dewa Luohe. Seorang wanita di samping Mo Yu Liu Xing berseru. Liu Xing, kudengar kau punya kesempatan untuk mengikuti Tuan Dewa Luohe sebelumnya. Lalu kau menyerah. Aku tidak mau mengambil resiko. Mo Yu Liu Xing tersenyum pada istrinya. Meskipun aku menyerah, yang akhirnya mengikuti Tuan Dewa Luohe adalah saudara keduaku. Lagi pula, aku datang ke Sekte Api Surgawi dan bertemu denganmu, kakak senior. Wanita itu tersenyum, dan menghela napas, tapi kau memang melewatkan peluang besar. Dia sedikit menyayangkan suaminya. Di jalur kultivasi, dia tahu betapa pentingnya peluang besar. Shang Tianyan dan Luo Feng berjalan berdampingan di dalam Sekte Api Surgawi. 1 juta pasir kosmik dalam sehari, dan pihak lain menyerahkannya dengan patuh. Aku benar-benar mendapatkan pelajaran baru. Shang Tianyan menghela napas.
3 dewa sejati abadi yang meninggal. Kehidupan keluarga mereka pasti sulit setelah kematian mereka, kata Luo Feng. Aku tahu kau akan mengurus mereka, tetapi karena aku mendapatkan kekayaan dari mereka, wajar jika aku menyumbangkan sedikit. Luo Feng memberikan botol giok kepada Shang Tianyan. Isinya tidak banyak, hanya 30.000 pasir kosmik. Kau bisa menggunakannya untuk keperluan ketiga keluarga itu. 30.000 pasir kosmik sudah banyak. Dewa sejati abadi biasa bahkan tidak memiliki sebanyak itu meskipun menjual semua harta karunnya. Shang Tianyan buru-buru berkata, hanya untuk keperluan anggota klan keluarga, tidak perlu terlalu banyak. Kau yang mengaturnya. Luo Feng meletakkan botol giok di tangan Shang Tianyan. Shang Tianyan tidak menolak lagi. Luo Feng melihat ke langit malam di kejauhan. Selanjutnya, aku berencana untuk berkultivasi tertutup selama beberapa waktu. Kau sendiri harus berhati-hati. Kekayaan sudah terkumpul cukup, saatnya untuk pemurnian tubuh dewa ketiga.